tanpa batas, tanpa barier, siapapun bisa tembus kemanapun gitu. Sehingga memang perlu dilatih bagaimana menulis efektif dan menarik itu perlu. Selain juga mungkin nanti kalau belum, ada etika juga, ada tata krama, ada moral, itu penting juga itu. Tapi teknik penulisan yang efektif dan menarik itu juga sangat penting. Ya, jadi kawan-kawan semua, kita harus menyampaikan program-program pemerintah, program kita kepada masyarakat dengan clear, jelas gitu, angel yang positif, yang bagus, juga hasil-hasilnya, ya hasil-hasil momen-momen yang menarik, baik hasil yang direct, yang program kita seperti tadi ada padat karya tadi pagi di Benoa, maupun yang indirect, kita memfasilitasi bagaimana misalnya pelabuhan bisa bekerja dengan lancar. Kalau bisa sekarang ini ada kelangkaan angkutan transportasi laut untuk batu bara. Nah, angel kalau kita bisa support secara positif kontribusinya, kawan-kawan juga perlu itu diberitakan, disampaikan kepada masyarakat, itu penting, ya penting. Bukan kita mau pamer, mau kita ya pamer, tapi kita ingin menyampaikan informasi yang memang betul benar dan akurat kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang terpercaya, up to date dan benar gitu. Itu penting sekali, ya. Kemudian juga dengan pelatihan ini saya sangat berharap bahwa kawan-kawan semua bisa meningkat secara individu, ya, kemampuannya ini bisa meningkat, dan kalau sudah jadi anggota SMRT ini sebenarnya tidak dibatasi waktu sebenarnya, kapan saja, di mana saja, umur berapa saja bisa berkontribusi gitu, malah sebenarnya kan gitu, karena ini sangat diperlukan. Jadi saya kira kawan-kawan semua, saya berharap bisa berkontribusi untuk perhubungan laut maupun Kementerian Perhubungan supaya terus bisa menyampaikan berita-berita yang positif, yang mengedukasi masyarakat, yang bermoral, beretika, itu penting. Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah kalau ada berita-berita yang tidak benar, itu segera diantisipasi, diluruskan, ya supaya tidak bablas gitu. Sehingga harapan saya kalau ada berita-berita yang nggak benar, dulu sering ada foto-foto kapal yang tenggelam, terbakar atau kecelakaan, foto yang 5 tahun lalu diulang-ulang, kadang-kadang gitu. Itu segera dikoreksi, diklarifikasi dengan cepat gitu, sehingga tidak menyebar menjadi informasi yang tidak benar terus beredar di masyarakat gitu. Nah, saya berharap juga nanti kawan-kawan semua setelah pelatihan sesi 2 ini juga bisa membuat materi-materi, tulisan-tulisan, siaran pers misalnya, atau naskah-naskah pidato yang tajam, yang terpercaya, kemudian ya intelek gitu, terus ya dibaca juga enak gitu. Sehingga Sehingga semua orang menunggu tulisan kita kalau memang itu menarik, itu penting sekali. Ya. Jadi kawan-kawan semua, seperti kita tahu kan pandemi ini masih jalan, masih terus. Kapan berakhirnya? Mungkin kita nanti kalau nggak berakhir ya kita berdamai dengan pandemi, barangkali begitu. Tapi alhamdulillah angkutan laut tetap tumbuh sekarang ini. Saya kemarin sore di Tanjung Priok ikut Bapak Menteri melepaskan bis untuk pon di Papua, bersama ada di situ Dirut Pelindo 2. Beliau menyatakan kargo
domestik tumbuh cukup tinggi, di atas 15% kalau tidak salah. Kargo internasional juga tumbuh sekitar di atas 57% kalau tidak salah. Nah ini perlu dikemas, dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa nggak semua loyo loh, nggak semua. Ini kargo tumbuh kok, gitu. Memang kalau melihat stasiun kereta api agak sepi, mungkin angkutan darat juga, angkutan umum juga berkurang, apalagi di bandara juga berkurang. Penumpang laut pun juga agak berkurang, tapi kargonya tetap tinggi. Sehingga apa, bisnis di kargo tetap tumbuh. Ya, bahkan sekarang kapal-kapal tongkang angkutan batubara sangat kurang juga untuk tambang. Jadi jangan sampai semua tampak pesimis, lemes gitu ya. Ini yang positif juga ada banyak gitu. Saya kira Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan sesuatu selalu balance ya, nggak mungkin nggak balance. Jadi saya berharap kawan-kawan semua peserta sesi ini supaya nanti manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul bisa meningkatkan kemampuan ini dalam rangka ini menulis di sini ya, menulis, mencari timing, momen, angle yang pas gitu sehingga tulisannya betul-betul ditunggu-tunggu gitu oleh seluruh masyarakat yang memang sangat membutuhkan informasi yang positif. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Forum SMRT Izin Berhubungan Laut tahun 2021 sesi 2 secara resmi dibuka. Ya, tolong jaga sehat selalu dan semangat. Yang paling penting adalah jaga imunitas ya, paling penting itu, terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, terima kasih banyak atas arahan dan juga telah membuka secara resmi kegiatan kita di saat ini. Dalam kesempatan ini, izinkan kami, SMRT Perhubungan Laut seluruh Indonesia, untuk juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Dirjen yang baru saja merayakan ulang tahun di hari kemarin. Semoga sehat-sehat selalu Bapak, bahagia dan sukses selalu. Baiklah, rekan-rekan SMRT, tidak hadirnya kami mau ingatkan untuk jangan lupa untuk ikut lomba bumerang dengan cara posting bumerang di akun IG pribadi, juga akun UPT, disertai dengan hashtag Forum SMRT Hubla 2 dan mention Instagram @djplkemenhub151. Bumerangnya ditunggu paling lambat pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Dan 10 bumerang paling seru terpilih akan mendapatkan hadiah menarik. Baiklah, seperti yang telah kami informasikan di awal acara tadi bahwa dalam Forum SMRT sesi 2 kali ini diisi dengan webinar mengangkat topik pelatihan jurnalistik, teknik penulisan efektif dan menarik yang akan menghadirkan narasumber, seorang jurnalis dan juga news anchor CNN Indonesia, Farhanisa Nasution. Dan saat ini kita akan langsung masuk ke sesi webinar tersebut dengan moderator yang akan memandu jalannya webinar, PLT Kasubag Jejaring Media, Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Ibu Mia Ermaya. Halo Ibu Mia, selamat siang. Siang Mas Etli, apa kabar? Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, saya juga sehat Ibu. Ibu Mia hari ini ditugaskan untuk menjadi moderator untuk memandu webinar pelatihan jurnalistik teknik penulisan efektif dan menarik. Bagaimana Ibu, sudah siap untuk diskusi kali ini Bu? Siap sekali Mas Etli, sudah pasti ya ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua ya, SMRT seluruh Indonesia ya. Betul sekali Bu, ini udah antusias dan sudah mulai bersiap-siap untuk pertanyaannya diluncurkan ke kolom pertanyaan nantinya. Baiklah Ibu Mia, langsung saja saya serahkan sesi webinar kali ini kepada Ibu Mia. Silakan. Terima kasih Mas Etli Jo atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan terlebih dahulu saya menyapa
Yang terhormat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bapak R. Agus H. Purnomo, selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang kami hormati Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, dan yang saya banggakan tentunya rekan-rekan SMRT di seluruh Indonesia yang sudah hadir pada forum SMRT Season 2 ini. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, perkenalkan saya Mia Ermaya, insya Allah akan memandu jalannya webinar pelatihan jurnalistik selama 40 menit ke depan. Kali ini bersama narasumber kita, Mbak Farhanisa Nasution, News Anchor CNN Indonesia dengan tema Teknik Penulisan Efektif dan Menarik. Temanya sangat pas sekali ya untuk kita semua, khususnya untuk rekan-rekan SMRT sebagai pengelola kehumasan. Untuk mendapatkan pengetahuan, bagaimana nantinya kita akan mendapatkan panduan membuat tulisan atau konten yang berkualitas dan menarik. Sehingga nanti kita dapat memproduksi sebuah tulisan sekaligus dapat menyebarkan berita sendiri atau artikel tentang produk atau aktivitas kita kepada publik dengan memanfaatkan media yang kita miliki. Sejalan dengan tadi harapannya Pak Dirjen, seminar ini juga bisa meningkatkan kompetensi secara individual. Nah, Social Media Response Team atau disingkat SMRT adalah tim media sosial Ditjen Perhubungan Laut yang beranggotakan para pegawai dari unit pelaksana teknis atau UPT Ditjen Perhubungan Laut di seluruh Indonesia yang berjumlah 296 UPT. Wow, banyak sekali ya. Nah, SMRT yang dibentuk sejak tahun 2018 ini memiliki tugas sebagai garda terdepan dan menyebarluaskan informasi dan kinerja Ditjen Perhubungan Laut kepada masyarakat, khususnya melalui media sosial. Baik, rekan-rekan SMRT, sebelum dimulai acara, saya akan terlebih dahulu membacakan CV narasumber kita. Kalau mendengar nama Farhanisa Nasution, tentunya tidak asing lagi di dunia presenter. Mbak Farhanisa yang akrab disebut dengan Mbak Fani, lulusan SMA Negeri 1 Medan tahun 2010. Melanjutkan studinya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, jurusan Sastra Belanda, lulus pada tahun 2014. Beliau bergabung di sebuah media online menjadi news presenter dan reporter tulis bidang international affair. 2 tahun kemudian, beliau bergabung ke televisi swasta Liputan 6 SCTV dan memulai karirnya sebagai news presenter dan jurnalis. Usai terpilih sebagai Putri Indonesia Favorit tahun 2015 dan Putri Indonesia Sumatera Utara tahun 2015 juga, beliau bergabung dengan CNN Indonesia sejak tahun 2017. Selain itu, banyak sekali penghargaan yang diraih, diantaranya adalah Anugerah Pembawa Berita Terbaik KPID Sumatera Selatan tahun 2018, Winner of Student Ambassador of West Java tahun 2013, Runner-up of Abang Empok Depok tahun 2011, dan Indonesia Student Delegation ASEAN Student Convention di Malaysia. Wow, keren sekali Mbak Fani, banyak sekali pengalamannya ya. Nah, rekan-rekan SMRT, jika ingin mengenal lebih dekat keseharian Mbak Fani, bisa langsung saja follow IG-nya di @farhanisa_sm. Bisa langsung di-follow IG-nya ya. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi pemaparan, sebagai informasi, untuk peserta forum SMRT, saat berjalannya paparan nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui Q&A yang disediakan oleh panitia, dan bagi 5 penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik berupa voucher GoPay atau OPPO masing-masing senilai Rp200.000. Simak baik-baik materinya dan persiapkan pertanyaan sebaik mungkin. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita, Mbak Farhanisa Nasution. Mbak Farhanisa, selamat pagi. Kalau di sana sudah siang kali ya, kalau di daerah timur ya. Apa kabar Mbak? Selamat pagi, Bu Mia. Alhamdulillah baik. Bu Mia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Mbak. Senang sekali ya bisa bersama Mbak Fani dalam kesempatan pagi ini yang sudah pastinya Mbak ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan SMRT seluruh Indonesia. Baik Mbak Fani,
Untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Farhani Sanasution dapat menyampaikan paparannya. Mbak Fani, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Mia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas undangannya untuk mengisi acara Forum SMRT sesi kedua ini. Saya senang sekali bisa dapat berpartisipasi dalam acara ini karena melihat profilnya saja saya sudah tertarik begitu ketika di-approach, dan tentunya diharapkan agar materi yang didapatkan atau diberikan dari sesi ini bisa bermanfaat begitu ya bagi teman-teman SMRT. Terima kasih kepada Bapak R. Agus H. Purnomo selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bapak Arif Toha, Sesditjen Perhubungan Laut, dan juga teman-teman dari SMRT. Sebelum kita mulai nih sesinya, peregangan dikit dulu kali ya. Boleh di-absen dari mana saja, UPT mana saja yang sudah hadir di kesempatan hari ini, karena kalau di media sosial rame banget nih yang nge-tag begitu ya di Instagram saya, di Twitter juga begitu terkait acara Forum SMRT ini. Boleh diabsen dulu. Ada yang paling timur ini ada dari Melaboh, dari Aceh, dari barat ada Melaboh Aceh. Kalau di Instagram ada dari Manokwari kemarin nyampe. Oke. Nah, sembari kita absen, kita akan berbincang-bincang mengenai teknik pelatihan jurnalistik. Nah, kenapa kemudian jurnalistik ini menjadi penting begitu ya? Apalagi di era media sosial, di era teknologi yang tentunya sangat pesat berkembangnya. Menjadi krusial, menjadi penting begitu ya. Karena kalau kita lihat, tidak jarang narasi-narasi yang kita dapatkan begitu di media sosial, di platform yang manapun, itu begitu meyakinkan dan juga viral kalau istilahnya zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu, teman-teman ingat 10 tahun yang lalu, kita belum mengenal kata viral. Kata viral itu memang ada di KBBI, namun belum begitu sering terdengar gaungnya di kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekarang apa-apa viral, bahkan anekdotnya begitu ya, di dunia anak muda dan pergaulan dan juga di dunia media sosial, kalau misalnya mengunggah sesuatu, pertimbangannya salah satunya adalah takut viral. Nah, ini kan kemudian menjadi barometer begitu ya. Bagaimana kemudian media sosial ini memegang peranan yang begitu penting dalam penyebaran dan juga persebaran informasi. Oleh karena itu kita akan bahas mengenai jurnalistik atau jurnalisme kontekstual. Boleh kita mulai paparannya? Ya. Kali ini kita akan berbicara mengenai jurnalisme kontekstual. Mengapa saya memilih kata kontekstual? Karena ternyata prinsip atau kaidah-kaidah jurnalistik ini penting sekali untuk bisa diketahui dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam yang erat kaitannya dengan media sosial. Karena di era teknologi yang berkembang begitu pesat, perputaran dan persebaran informasi tentulah sangat cepat begitu. Tidak jarang narasi-narasi ini yang viral tadi itu begitu meyakinkan dan juga viral karena dibagikan dari satu orang ke orang lain. Namun, apakah dengan viralnya suatu informasi, artinya informasi tersebut sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan? Lalu bagaimana cara membedakannya? Nah, disitulah peran kami, para jurnalis. Dalam berbagai zaman, jurnalis harus berada di barisan terdepan karena harus menjaga relevansi, termasuk dengan media sosial dan internet. Sebagai wartawan, wajib hukumnya bagi kami menjaga kredibilitas dan siapapun ini bisa punya stasiun TV, bisa punya kanal berita, atau majalah, atau mungkin media cetak. Tapi pada akhirnya, kenapa orang-orang masih nonton berita, apalagi dengan maraknya berita palsu begitu ya, alias hoax, masyarakat butuh jurnalis dan juga kaidah-kaidah jurnalistik, karena jurnalis senantiasa menyajikan berita yang kredibel dan juga akurat. Boleh ke slide selanjutnya? Kita akan membagi pembahasan hari ini dalam 5 topik. Yang pertama adalah apa itu jurnalistik. Yang kedua, judulnya sengaja saya bikin agak-agak menarik gitu ya, agar ide, nggak sekedar ide-ide aja. Karena kan sering tuh ya, ide muncul tapi ya udah wacana aja. Nah, selanjutnya ini yang mungkin erat sekali kaitannya dengan aktivitas keseharian teman-teman di SMRT, yaitu konten.
membuat konten. Nah, viral versus faedah. Nah, ini pasti menarik nih. Kita akan bahas lebih dalam nanti. Lalu selanjutnya ada bringing text to life. Dan juga yang terakhir, bertanyalah agar dijawab. Kita akan mulai dari apa itu jurnalistik. Next. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar sosok Muchtar Lubis. Beliau adalah seorang jurnalis yang sangat senior di Indonesia. Ada satu kutipan begitu dari beliau yang benar-benar mengena ketika diminta untuk mendeskripsikan seperti apa sih jurnalistik, apa sih sebenarnya jurnalistik. Quotes-nya adalah, banyak orang yang takut hidup menghadapi kebenaran, dan hanya sedikit yang merasa dapat hidup tanpa kebenaran dalam hidupnya. Ini menggambarkan bahwa core atau akar dari jurnalistik itu adalah fakta. Karena fakta di dalam dunia jurnalistik, apapun itu bentuknya, adalah kebenaran. Jurnalisme itu akan menghasilkan karya jurnalistik yang Bapak, Ibu, dan teman-teman kenal biasa dengan video, berita, ataupun berita secara tulis, begitu, dan berita di media online, itu adalah produk-produk dari jurnalisme. Next. Lalu kemudian apa saja kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik? Kemampuan dasar ini bisa dibagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah wawasan atau knowledge, yang kedua keterampilan atau skill, dan yang ketiga adalah etika atau sikap atau attitude. Kita akan ke poin yang pertama dulu terkait wawasan. Wawasan ini bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang ilmu jurnalistik, karena jurnalistik ada ilmunya. Bukan berarti lantas dengan seseorang memiliki kamera, katakanlah, atau memiliki akses terhadap internet, dia bisa menuliskan atau merekam sesuatu, diunggah begitu, diupload, lalu itu bisa dikatakan sebagai karya jurnalistik. Tidak semudah itu, Ferguso, kalau kata meme gitu ya di internet. Karena ada ilmunya. Dasar-dasar jurnalistik yang terpenting adalah ilmu atau teori jurnalistik. Ada banyak sekali teori mengenai ini, tapi berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari perjalanan karir saya, wawasan tentang ilmu jurnalistik itu mencakup banyak sekali hal, termasuk jenis berita, sumber, dan bagaimana cara memilih narasumber, sejarah jurnalistik, dan juga bagaimana struktur organisasi, angle pemberitaan, delik pers, dan sebagainya. Selanjutnya adalah skill jurnalistik alias keterampilan atau kemampuan jurnalistik, di mana diartikan seorang jurnalis ini dapat menghasilkan karya jurnalistik. Nah, dasar-dasar jurnalistik dalam hal keterampilan ini yang terpenting adalah penulisan berita. Kita akan bahas lebih lanjut nanti tentunya. Berita ini adalah merupakan produk utama jurnalistik, sekaligus karya utama seorang wartawan, di mana teknik pencarian berita, teknik reportase, penggunaan bahasa, ini penting sekali diperhatikan dalam menulis atau membuat sebuah berita. Dan yang selanjutnya ini tadi juga disampaikan oleh Pak Agus di awal mengenai etika begitu ya. Jurnalis juga ada Pak Bu etikanya. Dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber atau online begitu untuk wartawan dan media online, serta etika jurnalistik secara umum, di mana wartawan ini wajib hukumnya begitu ya untuk menaati kode etik tersebut jika ingin disebut sebagai wartawan profesional, di mana tempat atau media yang menaungi seorang wartawan ini juga pun akan otomatis terpercaya alias kredibel begitu. Next. Nah, selanjutnya bagaimana? Pertanyaan pertama dari Daniel Hermanto Hutapea, Unit Kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan. Pertanyaannya, dalam jurnalistik yang value itu adalah bicara fakta. Ada 3 sebelumnya, Mbak. Ini beranak sepertinya nih. 1, apakah melalui istilah jurnalistik fotografi dapat menyampaikan atau mengisyaratkan terkait fakta yang terjadi? Yang kedua, jika dalam pembuatan artikel, konten berita jurnalistik memberikan informasi yang faktual atau sifatnya anti-hoax,
Apakah sumber-sumber di luar bisa menjadi dasar tambahan sebagai penguat informasi berita yang akan disampaikan? Sebab berita-berita yang rilis lebih cepat tersebar tanpa melalui filter dari internal sumber berita tersebut. Dan yang ketiga, masih dari Mas Daniel, apa yang harus dilakukan apabila suatu ketika seorang jurnalistik melakukan kesalahan? Misberita namun sudah tersebar. Itu dulu mungkin bisa langsung dijawab ya Mbak Fani. Oke, terima kasih Bu Mia dan terima kasih Mas Daniel ini atas pertanyaannya. Horas dari Belawan, ini kampung saya di Medan, saya tahu nih Belawan ada seafood yang enak di dekat situ. Karena dekat pelabuhan kan, Belawan itu, pelabuhan Belawan. Oke, pertanyaan yang pertama ini adalah apakah melalui istilah jurnalistik fotografi itu bisa mengungkapkan makna begitu ya? Yang justru yang biasanya lebih cepat ditangkap oleh masyarakat adalah foto atau video, karena langsung kan dilihat begitu dan orang bisa memiliki persepsi masing-masing gitu. Tadi saya di awal sempat bilang pictures speaks 1,000 words. Nah, begitu dahsyatnya ya fotografi itu sehingga kekuatannya itu bisa menggerakkan orang lain untuk bisa punya sebuah pemikiran atau bahkan mungkin bisa membuat sebuah gerakan begitu dari fotografi. Dan saya rasa fotografi ini adalah salah satu produk jurnalistik yang paling ampuh untuk bisa mensosialisasikan atau menyebarluaskan informasi terkait sesuatu. Kadang justru gini, kalau Bapak Ibu pernah ingat, waktu itu sempat ada viral foto dari jurnalis National Geographic yang memfoto mayat atau jenazah korban COVID-19 di awal, yang terbungkus kardus, kalau Bapak Ibu pernah ingat. Itu luas sekali beredar di masyarakat, padahal dia nggak ada kasih caption apapun di Instagram officialnya gitu, si fotografer dari National Geographic ini. Dia hanya posting, lalu dia tuliskan lokasi di Jakarta, dan dia sertakan teknis pengambilan gambar dengan lighting sekian, sekian, data-data lah gitu kan. Tapi foto itu viral sampai kemana-mana dan bahkan sampai membuat pemerintah berkomentar waktu itu tentang itu. Itu adalah karya fotojurnalistik. Dia tidak berbicara tentang apapun, tapi dia hanya memfoto, begitu kuatnya foto yang diambil saat itu sehingga membuat reaksi dari masyarakat. Ada yang bilang, ini kok bisa masuk, ini bohong, ini hoax, apa segala macam. Tapi satu hal yang pasti, dengan dia sebagai seorang jurnalis, tentunya dia sudah punya dan sudah paham kaidah-kaidah jurnalistik, kode etik jurnalistik. Jadi ketika dia memposting foto itu, dia sudah melewati semua checklist ya istilahnya untuk bisa menghasilkan foto tersebut atau mengatakan foto tersebut sebagai karya jurnalistik. Begitu kuatnya itu foto itu waktu itu. Jadi bisa banget kalau ditanya apakah bisa banget gitu. Itu contohnya. Nah, selanjutnya jika dalam memberikan informasi itu ada informasi dari luar begitu ya. Informasi dari luar yang dimaksud ini seperti apa? Apakah dari luar negeri atau dari luar data yang kita punya? Kalau memang ada gitu dan nyambung katakanlah, harus dilakukan cek, recheck, di cross check kalau saya ya. Cek, recheck, tambah lagi cross check gitu. Jadi setelah dicek, cek lagi, cross check itu tanya orang-orang atau pihak-pihak yang memang ada atau tercantum dalam informasi itu, apakah memang benar ada, apakah memang seperti ini kejadiannya. Jadi apapun informasi atau sumber informasinya, seorang jurnalis itu biasanya akan langsung dicek dulu nih kebenarannya. Dari mana informasi ini didapatkan? Siapa yang mengatakan informasi ini? Apa yang terkandung dalam informasinya, itu semuanya dicek dulu. Nah, kalau memang sudah dapat kredibel, cantumkan sumbernya. Cantumkan dari mana Bapak atau Ibu mendapatkan informasi ini, lalu baru bisa diposting atau bisa diunggah begitu karyanya. Dan yang terakhir, dari Pak Daniel Hermanto, ini apa yang harus dilakukan ketika jurnalis melakukan kesalahan? Biasanya kita akan membuat, kalau kesalahan dalam bentuk artikel, kita akan buat artikel klarifikasi.
lalu kita cantumkan informasi yang benar. Sama halnya dengan video, misalnya ada pemberitaan video yang salah begitu kan, lalu diprotes begitu. Biasanya kita akan buat narasi susulan, begitu video susulan yang menyampaikan permintaan maaf kita sudah melakukan kesalahan, yang benar adalah ini. Kita tentunya tetap sertakan informasi yang benar gitu, karena memang pasti namanya dalam dunia yang serba cepat. Kalau misalnya dunia internet itu serba cepat, jurnalis itu juga serba cepat gitu kan. Jadi apa-apa harus cepat, tapi tidak hanya cepat doang, harus tepat begitu. Namun kadang-kadang kan yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan ya Bapak Ibu. Ada beberapa kali terdapat kesalahan, misalnya dalam publikasi sebuah karya jurnalistik, itu yang biasa kita lakukan. Kita harus segera mengklarifikasi itu, karena ya kalau tidak diklarifikasi justru akan menyebabkan misinformasi begitu ya di masyarakat, jatuhnya malah bisa jadi hoax gitu. Wah, ini nggak ada nih hoax nih gitu. Semoga menjawab ya Pak Daniel. Baik, selanjutnya Mbak ada pertanyaan kedua dari Bakti Firdaus, unit kerja kantor KSOP kelas 4 Nunukan. Pertanyaannya, bagaimana agar gambar dan teks di konten yang kita share membuat orang tertarik untuk melihat dan dibaca untuk semua kalangan umur. Nah itu Mbak, silakan Mbak, bisa langsung dijawab juga. Oke. Halo Pak Bakti. Nah, kalau untuk bagaimana agar membuat orang tertarik begitu ya melihat gambar dan teks, yang bisa dilakukan adalah selain melakukan teknik-teknik yang tadi, mungkin tambahannya adalah bisa memetakan target market atau audiens kita. Nah, kalau biasanya di media sosial, di Instagram itu ada insight ya namanya. Ada kalau kolom kotak-kotak kecil ada edit profile, contact, ada insight gitu kan. Nah, bisa dilihat dari situ. Dari situ cukup lengkap sih datanya, biasanya ada jenis kelamin, rentang usia, terus domisili atau topografi, demografi di mana saja biasanya audiens kita itu tinggal gitu, di daerah mana saja. Nah, dan sebagainya gitu, dan bahkan waktu mereka paling banyak mengakses media sosial itu tuh kapan gitu. Ada kadang jam 3 siang gitu, ada yang pagi jam 9 gitu. Kita bisa sesuaikan di situ Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi dengan melihat target market kita siapa, itu bisa lebih meningkatkan konten kita, kemampuan orang-orang untuk bisa reach, karena kalau di algoritma media sosial itu kan banyak sekali ya, dan itu berubah-ubah gitu. Cuman yang bisa dilihat ya dari situ, data itu juga pasti kan mengikuti perubahan algoritma gitu kan kadang-kadang. Nah, jadi sesuaikanlah dari situ. Kalau memang audiens lebih banyak katakanlah perempuan gitu atau laki-laki, sesuaikan dengan isu-isu atau pemilihan topik yang kena nih sama kaum perempuan atau laki-laki begitu. Nah, otomatis dengan melihat isu yang dekat dengan mereka akan klik gitu, akan lihat berlama-lama begitu. Nah, kalau untuk rentang usia, lihat juga nih generasi milenial misalnya atau generasi Z gitu. Apa nih yang lagi dibicarakan nih sama mereka. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan ketika membuat atau memilih topik, membuat video mungkin atau foto, dan juga menulis, karena teknik menulis baku misalnya akan nggak kena tuh di generasi Z yang akan bingung, mereka ngomong apa nih kok baku banget gitu. Tapi ketika target kita generasi Z, ya sesuaikan bahasa-bahasa mereka itu seperti